selamat malam. Oke, senang bisa bertemu dengan teman-teman sahabat Alkitab Ayo PA malam hari ini dan masih dalam penggalian. Bersyukur kita akan masuk dan memang sudah masuk di bulan Desember, bulan merayakan Natal dan bulan ini juga kita akan Alkitab edisi Natal. Selain saya dan Ibu Yulia yang akan membantu sebagai host, nanti juga akan dua teman kita akan ikut juga dalam pendalaman Alkitab malam ini, yaitu Anju dan teman kita. Ya, teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan membahas satu perikop dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Teman-teman yang belum sempat membaca, silakan masih ada waktu untuk membaca supaya kita bisa menggalinya bersama-sama malam hari ini. Oke, jadi cepat ya karena ini cuma 3 ayat dan cukup sedikit, jadi nanti masih ada kesempatan sebelum PA kita dimulai. Oke, teman-teman bisa perkenalan singkat dulu ke kita semua siapa dan di mana nih sekarang. Mungkin dari Anju dulu, silakan Ju. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Anju Siombing. Sekarang saya tinggal di Bandung. Pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Bakti, Bandung. Ya, next. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan namaku Sharon, aku dari Jember dan sekarang domisilinya lagi di Surabaya karena kuliah. Dan pelayananku sekarang ada di pelayanan mahasiswa di Petra Christian University. Salam kenal Good. semuanya. Ya. Ya, salam kenal teman-teman yang di rumah. Kiranya boleh bergabung dengan kita juga dan mengenal Anju dan Sharon yang akan menjadi guest kita pada malam hari ini. Baiklah, karena teman-teman kita sudah perkenalan, kita akan segera mulai untuk acara Alkitab malam hari ini. Dan sekali lagi ingatin, nanti teman-teman yang di rumah juga sangat-sangat bisa berpartisipasi, ikut PA bareng, dan juga bisa memberikan komentar ketika kita menggali Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 ini. Gitu ya teman-teman, supaya kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baru juga dari apa yang kita gali. Oke, kita akan segera mulai dalam doa. Dan saya minta Ibu bisa membuka dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapak yang surga, terima kasih untuk malam hari ini, sekalipun di luar hujan di Solo. Kami bersyukur kami boleh tetap melakukan acara ini, dan kami bersyukur untuk Andu dan Sharon yang boleh bergabung bersama untuk menggali firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau, Roh Kudus-Mu, bekerja menolong kami, memberi penerangan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami gali pada malam hari ini, dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Tuhan, kiranya Engkau tolong supaya melalui penggalian pada malam hari ini, iman kami boleh semakin diteguhkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Oke. Wah, ini Ibu Deborah juga menyapa nih. Salam kenal Sharon, apa kabar Anju? Iya, salam kenal juga ya dari Bu Evi ke teman-teman semua. Oke, kita akan review dulu dari Ibrani, dan sebelumnya karena malam hari ini kita ngomongin satu parikop yang sangat khas sekali ya tentang Imam Besar Agung. Nah, ini pasti berkaitan banget dengan Perjanjian Lama. Jadi ketika kita melihat imam yang ada di Perjanjian Lama itu mereka berasal dari suku Lewi gitu ya. Mereka memang dikhususkan Allah dari suku Lewi untuk bisa menjadi alat Allah ya, perantara Allah dan umatnya, bangsa Israel saat itu, untuk bisa mempersembahkan korban bakaran, sajian, bahkan persembahan kurban-kurban lainnya, bahkan sampai penghapusan dosa gitu. Jadi itulah tugas imam dari suku Lewi yang dipakai Allah memang spesial gitu, khusus untuk melayani di bait Allah. Ya, di antara imam-imam ini ada satu yang dipilih sebagai imam agung. Artinya dia lebih suci dibandingkan yang lain, dibandingkan imam-imam yang lain. Dan imam besar, bukan imam agung, imam besar. Ya, imam besar ini punya tugas yang sangat spesial karena hanya dia yang boleh masuk ke ruang maha suci. Sehingga di dalam ruangan itu dia boleh bersekutu dengan Allah, boleh mewakili umat Israel untuk bertemu dengan Allah, meminta kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa mereka, memberikan banyak, ada ritual ya di dalam Perjanjian Lama, lengkap sekali ritual yang harus dilakukan oleh imam besar ini untuk supaya setiap tahun di hari yang khusus, yaitu di hari penebusan atau juga disebut hari pendamaian atau dua-duanya ya,
imam besar ini akan mewakili bangsa Israel dan akan masuk ke ruang Maha Kudus dan akan memercikkan darah dan untuk Tuhan boleh mengampuni dosa-dosa bangsa Israel pada tahun itu. Iya, jadi biasanya setahun sekali ya Imam Besar Agung akan masuk ke ruang Maha Kudus. Itu ruang yang Imam Besar Agung, Imam Besar ya, Imam Besar masuk ke ruang Maha Kudus untuk merayakan Hari Raya Pendamaian kalau dalam Hari Raya orang Yahudi gitu. Dan itu hanya imam besar karena sebenarnya ada banyak tipe imam ya. Ada imam yang memang khusus di pelataran, ada yang masuk ruang kudus, dan hanya satu yang bisa masuk ke ruang kudus yaitu ruang Maha Kudus, yaitu imam besar. Ya, ada satu title yang lebih tinggi dibandingkan imam besar. Imam besar sudah paling tinggi, tapi ada yang lebih tinggi yang disebut sebagai imam besar agung. Nah, inilah yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Siapa dia? Oke, nanti akan kita dapat jawaban imam besar agung dalam Ibrani pasal 4 ini. Oke, sepintas juga tentang surat Ibrani, karena kita akan membahas surat Ibrani. Surat Ibrani adalah salah satu surat yang ada di Perjanjian Baru yang memang dialamatkan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang mungkin juga sudah terpencar ke beberapa tempat di wilayah Yunani gitu. Tapi mereka tetaplah orang Yahudi, makanya penulis kitab Ibrani yang sampai saat ini kita nggak ketahui siapa penulisnya, memang dia mengkhususkan pasal-pasal dan seluruh kitab Ibrani kepada mereka. Walaupun tidak diketahui penulisnya, tetapi surat Ibrani ini diterima sebagai kanon Alkitab Perjanjian Baru karena isi di dalamnya sangat dekat sekali dengan apa yang dibicarakan oleh para rasul, terutama karena seluruh surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang yang saat itu mungkin ada juga di antara mereka adalah imam-imam yang sudah mulai mengenal pengajaran Kristus dan sudah melihat kuasa yang Tuhan berikan kepada Kristus yang dihukum mati oleh para ahli Taurat dan juga ahli agama pada masa Tuhan Yesus itu, sehingga saat ini karena pertentangan yang begitu besar antara orang-orang Yahudi yang belum terima Kristus dengan yang sudah terima Kristus, maka mereka mulai menjadi ragu-ragu, khususnya mereka yang terus-menerus dirongrong dengan satu pemahaman yang salah tentang Kristus. Nah, karena itu buku atau surat Ibrani ini memberikan penjelasan yang paling jelas dan paling mantap tentang kedudukan Kristus. Ya. Ya. Makanya kalau dari pasal 1 kita lihat itu dijelaskan banyak sekali ya tentang beberapa tokoh, bahkan malaikat sendiri dikatakan bahwa Yesus itu lebih tinggi dari segala malaikat, dan pasal-pasal berikutnya lebih tinggi dari imam-imam yang ada di PL. Walaupun nuansanya banyak berbau PL ya, tapi ada satu garis besar atau benang merah yang bisa kita tangkap bahwa kitab Ibrani ini menekankan Yesus lebih tinggi dari segala tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama, bahkan malaikat-malaikat. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris dibilang the superiority of Christ, artinya keunggulan Kristus di antara semua ciptaan yang ada dan juga sebagai wakil Allah yang paling tinggi yang boleh menjadi perantara antara manusia dengan Allah sehingga manusia boleh diperdamaikan. Oke, nah dan lebih jelasnya diperdamaikan melalui apa? Nah ini yang akan kita lihat dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 ini. Di sini Elaim memberikan judulnya Yesus adalah imam besar. Nah, kita kan baca dulu ya bersama-sama. Mungkin dari guest kita nih bisa membaca ayat 14 dari Anju, nanti Sharon ayat 15 dan saya ayat 16. Ya. Mari teman-teman di rumah juga bisa mulai melihat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oke, kita akan belajar perikop Yesus adalah imam besar dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 ini dengan kedua guys kita yaitu Sharon dan juga Anju. Nah, untuk langkah yang kita pakai dalam penggalian malam ini adalah SABDA ya, teman-teman. Nanti silakan bisa pelajari satu metode yang dicetuskan juga dari Yayasan Lembaga Sabda. Kita akan masuk langkah pertama, yaitu langkah simak dengan melihat teks yang ada di 3 ayat ini. Ini berbicara tentang imam besar agung ya, kalau dari ayat 14 tadi yang sudah dibaca Anju. Siapakah yang dimaksud dengan imam besar agung? Kalau Sharon, dari Sharon dulu. Kalau dari yang sudah kita baca, yang dimaksud dengan imam besar agung adalah Yesus itu sendiri, yaitu anak Allah. Dari ayat yang Oke ya. Oke. Nah, karena Yesus adalah imam besar agung, di mana imam besar agung itu sekarang, kalau dilihat dari ayat 14 ini. Masih di Sharon. Oke. Di ayat 14 ini kan tertuliskan, karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Nah, melintasi semua langit ini kan kita juga sama-sama tahu bahwa Yesus terangkat ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi keberadaan imam besar agung sekarang adalah bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Betul sekali. Memang di terjemahan LAI agak kurang tidak membahas tentang surga, tapi melintasi langit gitu ya. Kalau saudara membaca dari versi terjemahan yang lain seperti AYT, itu mungkin agak sedikit lebih jelas ya, karena kita mempunyai imam besar agung yang sudah naik ke surga, yaitu Yesus anak Allah. Marilah kita terus berpegang teguh pada pengakuan kita. Ya, betul sekali Sharon. Sekarang imam agung besar kita, imam besar agung kita sekarang sudah ada di surga bersama Allah, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke. Nah, mengapa memiliki imam besar agung kita membuat kita dapat berpegang teguh pada pengakuan iman kita? Kalau masih dalam konteks ayat 14, silakan Anju. Mengapa memiliki imam besar agung? Karena dialah satu-satunya imam besar agung kan, dikatakan di konteks ini dia satu-satunya imam besar agung, dan kita diteguhkan karena kita punya Allah yang perkasa, dia berotoritas karena dia di situ kan anak, di ayat 14 itu kan kalau saya baca melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Nah, anak Allah, nah dia juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jadi semua hal itu membuat kita semakin teguh dan tidak akan goyah kepada imam besar agung kita. Ya, kira-kira sebelum Tuhan Yesus sudah ada yang pernah naik ke surga nggak, Anju? Belum, hanya Tuhan Yesus. Ya, betul. Ini penulis dari kitab Ibrani ingin meyakinkan orang-orang Ibrani yang saat itu ragu-ragu karena ingin melepaskan iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka sangat tidak jelas atau tidak yakin gitu ya. Karena rongrongan banyak orang-orang Yahudi yang lain mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah gitu ya. Tetapi penulis Ibrani ini begitu jelas meyakinkan Yesus sudah ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sekarang sudah ada di surga. Tidak ada yang perlu diragukan. Karena belum ada orang yang pergi ke surga. Hanya Kristuslah yang mampu. Karena itu dia adalah imam besar agung yang kita miliki, yang memampukan kita untuk memiliki iman yang teguh, gitu ya. Ya, jadi otoritas Tuhan sangat Tuhan Yesus ya sudah terlihat banget di sini kalau dia itu punya kuasa yang berotoritas dan penuh gitu terhadap bahkan terhadap melintasi langit gitu ya, dari perjalanan kehidupannya sampai kematian, kenaikannya ke surga sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini membuat kita seharusnya juga membuat mereka harusnya tidak goyah pada iman mereka, pengakuan iman dasar mereka. Nah, sekarang kita lihat di ayat berikutnya tentang imam besar agung itu.
apa persamaan dan perbedaan antara kita, ini manusia, dan imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Ini balik ke Sharon. Oke, persamaan kita dengan imam besar yaitu Yesus Kristus. Kalau dari ayat yang ke-15 itu kan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi persamaannya adalah kita dengan imam besar kita itu sama-sama turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Kita terbatas oleh ruang dan waktu, kita mengalami penderitaan, kita merasa sakit, emosi, dan lain sebagainya. Dan juga kita juga sama-sama dicobai, tapi yang membedakan kita sebagai manusia dan imam besar agung kita adalah dia dicobai, tapi dia tetap taat dan tidak jatuh dalam cobaan tersebut. Iya, ada satu lagi persamaan dan satu lagi perbedaan yang mungkin terlewatkan, Sharon. Antara kita dan imam besar agung, apa persamaan antara kita dengan dia? Selain ini tadi, merasakan kelemahan-kelemahan. Bagian B-nya. Kenapa kita dan imam besar agung kita mengalami kelemahan-kelemahan? Karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Dan imam besar agung pernah hidup di dunia? Ya, hidup di dunia. Ya, betul. Karena dia adalah manusia dan kita juga adalah manusia. Mungkin sesuatu yang mudah tapi mungkin terlewatkan ya. Persamaan antara kita dengan imam besar agung, dia manusia, kita juga manusia. Kristus adalah manusia 100% tapi dia juga Allah 100%. Jadi dia sebagai manusia 100%, dia juga bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita, sama seperti kita. Dan yang satu lagi, perbedaannya jelas, dia adalah Allah 100% dan kita bukan Allah 100%. Tapi betul tadi yang dikatakan Sharon ya, bahwa kita sama-sama dicobai, tetapi kita berdosa, sedangkan imam besar tidak berdosa. Ya. Wow, ini persamaan dan perbedaan yang bisa kita temukan dari satu ayat saja ya. Sudah menjelaskan tentang keilahian dan juga kemanusiaan Kristus 100%. Sedangkan manusia hidup dalam kelemahannya, tetapi nanti di ayat seterusnya kita akan melihat apa poin yang bisa menolong manusia gitu ya. Nah, apa nih yang dapat membuat kita dapat menghampiri tahta karunia Allah dengan penuh keberanian? Anju, kalau dilihat di ayat 15 sampai 16 ini. Kalau dilihat dari ayat 15 sampai 16 ini, yang membuat kita dapat menghampiri tahta karunia dengan penuh keberanian itu, ya kasih karunia imam besar kita itu, karena dia sendiri yang membuka jalan kan kepada kita, sehingga kita secara langsung menyampaikan, maksudnya isi hati kita yang kita perlukan kepada Tuhan secara langsung, tidak lagi melalui perantara lagi. Dan itu jadi kehadirannya imam besar agung itu sendiri yang membuat kita dapat menghampiri tahta karunia itu. Ya, betul banget ya. Tugas imam tadi sebelumnya kita sudah berbicara ya, Roma menjelaskan tugas imam, terutama imam besar, adalah menjadi wakil antara manusia, menjadi jembatan, perantara antara manusia dengan Allah. Nah, bagaimana kita dapat menghampiri tahta karunia? Tahta karunia adalah Allah yang ada di surga dengan keberanian, karena kita punya wakil untuk kita sampai kepada Allah. Ya, bukan karena kita suci, tetapi karena Kristus yang perantara yang suci yang memampukan kita untuk sampai kepada Allah. Dan ini tuh satu ajakan juga gitu ya kalau kita lihat di ayat 16 itu. Sebab itu marilah kita gitu ya. Ini kan satu ajakan juga dari penulis untuk benar-benar bisa sekarang menghampiri tahta kasih karunia Allah itu. Bukan dengan takut-takut bahkan, tapi dengan penuh keberanian karena dia sendiri yang sudah membukakan jalan itu. Nah, untuk apa kita menghampiri tahta kasih karunia Allah? Ayat 16 dari Sharon. Ya, kalau dari ayat 16,
Untuk apa kita mengambil tata kasih karunia Allah? Ya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Allah itu untuk kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Karena dari tata kasih karunia Allah itu ada kasih, ada pertolongan, dan ada kemurahan yang datangnya itu dari Allah, dan kita membutuhkan itu. Ya, ya. Oke, ini ayat yang sangat luar biasa ya. Karena tahta kasih karunia itu tempat di mana Allah mencurahkan seluruh berkat-Nya dan seluruh kasih-Nya kepada kita. Nah, ketika kita diberi jalan tadi ya, diberi jalan untuk sampai ke sana, wow, betapa luar biasanya kita punya privilege di hadapan Tuhan, karena kita juga mendapatkan akses untuk mendapatkan semua pertolongan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ya, Ya, jadi ini satu apa ya, kasih karunia Allah yang sangat-sangat tidak terbatas bagi manusia gitu, karena Dia sendiri adalah sumber itu, sumber kasih karunia. Jadi ajakan ini tadi menolong kita untuk ya memang harus dekat kepadanya dan membuka diri untuk menerima anugerahnya serta rahmatnya, dikatakan tadi dengan rahmatnya, dan itu dengan berani. Nah, ini ada satu pertanyaan atau tanggapan mungkin dari Ibu Deborah. Imam besar itu juga datang ke dunia terlahir sebagai bayi. Seperti kita, meski prosesnya bukan dari hubungan biologis manusia, namun dia juga lahir menjadi sama seperti manusia. iya, kita sebentar lagi akan merayakan kelahirannya ya. Kristus untuk menjadi imam besar agung, dia juga harus menjadi sama seperti kita, yaitu manusia yang penuh kelemahan. Tetapi dia rela melakukan itu dan mengosongkan dirinya untuk boleh sampai kepada manusia dan menolong manusia ya. Ada satu pertanyaan dari Kak Gotes. Gak kebayang gimana rasanya kalau kita menyampaikan permintaan kepada Allah melalui perantara. Pasti rasanya tidak puas. Lalu gimana dengan orang-orang pada zaman itu ya? Kenapa mereka bisa melakukan itu? Zaman itu berarti sebelum mereka menerima itu, atau maksudnya zaman PL ini? Ya, kenapa? Zaman PL ya misalnya ya, kenapa mereka melakukan itu? Maksudnya kenapa mereka menyampaikan permintaan dengan perantara? Padahal perantara waktu itu belum hadir gitu maksudnya. Perantara waktu itu belum hadir, Kristus belum hadir, bagaimana mereka bisa menyampaikan apa nih? Permintaan. Imam. Ya, mungkin Anju atau Sharon ingin menjawab pertanyaan dari Gottes Will ini. Silakan. Yang pertanyaan Ibu ini kan, Gottes Will. Kak Gotes. Kak kebayang gimana rasanya kalau kita menyampaikan permintaan kepada Allah melalui perantara. Oh, mungkin saya tangkapnya dari pertanyaan dari Gottes Will ini, mungkin kan dulu kan harus melalui imam, mungkin kan perantaranya harus melalui imam. Ya. Jadi ya, nggak ada kepuasan gitu, misalnya maksudnya kalau kita menyampaikan ke imam dulu, baru imam yang menyampaikan ke Allah gitu mungkin. Jadi kayak kalau sekarang kan udah mau kita menyampaikan apapun, misalnya perasaan kita kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan, pasti kan kita merasa lebih puas gitu daripada mungkin dibandingkan dari zaman dulu gitu kan, mereka menyampaikan ke imam itu juga misalnya misalnya harus ada yang dikasih kurban gitu, misalnya bahkan ada tata-tatanya kalau kita belajar di perjanjian lain itu kan, misalnya kalau orang yang sederhana mungkin hanya memberikan seekor burung atau enggak persembahannya gitu kan, jadi kayak nggak ada kepuasan gitu menurut saya tangkap gitu dari ini. Nggak ada kepuasan kalau sekarang lebih puas karena imam besar agung kita itu adalah Allah juga ya, maksudnya Allah itu sendiri juga. Sharon setuju? Setuju. Ya mungkin karena kalau misalnya dengan imam besar agung kita kan kita lebih leluasa ngomong apa yang menjadi permintaan kita. Tapi kalau dulu kan ketika ada perantara kayak ada ritual-ritual yang harus dilaksanakan, memberikan korban persembahan dan sebagainya itu. Iya. Sekarang juga perantara sih, tetapi Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Ya, bedanya kalau dia hanya manusia biasa, kalau
Kristus adalah anak Allah, gitu ya. Ya, Oke, kok pertanyaan tadi kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena memang ini satu apa ya? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bisa diperdamaikan dengan Allah dari zaman PL itu melalui percikan darah gitu ya. Jadi ini biasanya pemercikan darah ini dilakukan oleh para imam di Perjanjian Lama dan itu yang akan dinaikkan kepada Allah sebagai korban penghapus dosa atau permintaan dan lain sebagainya. Nah, ini satu tanggapan dari Pak Terance. Ayat 15 menyatakan bahwa Yesus tidak dapat disesatkan. Ini mungkin versi Malaysia, Bu. Dan bahwa ia mengalami segala hal seperti kita kecuali dosa. Kepastian kesetiaannya memberikan keberanian kepada kita karena kita tahu bahwa terpotong. Nah, dan ada satu pertanyaan juga masih dari Pak Terance. Apa yang dapat kita pelajari? Wah, ini sudah masuk langkah belajar tentang karakter dan sifat Yesus dari perannya sebagai imam besar seperti yang disampaikan dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. ya, yang itu sabar dulu ya Pak ya. Oke, kita akan coba lihat ya ke langkah berikutnya, yaitu langkah analisa setelah kita menyimak teks dari ayat 14 sampai ayat 16 ini. Nah, untuk melihat langkah analisa ini, kita sudah mungkin coba pelajari ya teman-teman untuk konteks pasal sebelumnya. Bagaimana kita dapat memiliki imam besar agung? Tadi terakhir siapa? Siap. Oke, berarti Anju dulu nih. Oke. Bagaimana kita dapat memiliki imam besar agung? Ya, dengan teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat di pasal sebelumnya, di pasal 3 ayat 14. Pasal 3 ayat 14 dikatakan di sana. Pasal 3 ayat 14. Aku kehilangan. Ya, mau Bisa. dibacakan? Atau Roma mau bacakan? Ya, saya bacakan karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Ya. Oke, ya. Terima kasih Anju. Ini satu referensi ayat yang sangat menolong kita melihat bahwa penulis surat Ibrani ini sangat tahu apa yang sedang menjadi pergumulan orang-orang Yahudi yang percaya Kristus saat itu. Karena mereka ingin melepaskan iman mereka kepada Kristus. Tetapi penulis berkata, you harus pegang teguh iman di dalam Yesus Kristus ya. Karena dialah imam besar yang kita miliki satu-satunya dan tidak ada yang lain kecuali dia. Ya. Bagaimana caranya? Kita tetap berpegang pada iman yang sudah kita terima lebih dahulu. Jadi ini dengan asumsi bahwa orang-orang ini sebenarnya sudah mengenal Kristus, mereka sudah menerima Kristus. Tetapi karena tekanan-tekanan yang dihadapi karena orang-orang Yahudi pada saat itu memberi tekanan yang besar sekali terhadap mereka, sehingga mereka seakan-akan putus asa dan ingin melepaskan iman mereka kepada Kristus, gitu ya. Ya. Makanya di pasal 3 ini juga teman-teman mungkin bisa lihat itu bagaimana beberapa gitu di antara orang Yahudi yang bisa melepaskan imannya itu, yaitu kalau dalam istilah Indonesianya dikatakan murtad gitu, karena segelintir apa ya persoalan-persoalan yang mereka hadapi, termasuk juga keraguan gitu terhadap pengharapan dan iman mereka di dalam Kristus. Ya. Tetapi sekali lagi di sini kita melihat bahwa kita dapat memiliki imam besar agung yang dijelaskan juga dari ayat-ayat sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya bahwa Yesus Kristus itu adalah korban yang sempurna gitu, yang melintasi segala langit, bahkan juga melampaui semua imam-imam yang ada di Perjanjian Lama. Ya, caranya sangat mudah dengan beriman kepada Dia, yaitu imam besar yang dikirim Allah dari surga untuk menjadi perantara antara kita dan Allah. Oke. Nah, menurut teman-teman, apakah penerima surat Ibrani ini sedang membutuhkan pertolongan? Dan kalau iya, mengapa? Ini ke-share dulu, nanti kalau misalnya ada tambahan dari Aju juga silakan. Ya, bisa ke-share dulu? Oke. Kalau tadi kita sama-sama lihat konteks dari surat Ibrani ini kan ditujukan kepada orang Kristen Yahudi, dan di mana mereka saat itu
sedang dalam perantauan, dan mereka juga sebenarnya itu sudah menerima Tuhan Yesus, tapi mereka juga masih ragu-ragu karena ada tekanan-tekanan dari luar. Nah, dengan adanya surat-surat ini tuh ingin membantu mereka untuk bisa meyakinkan mereka, untuk mereka tuh bisa tekun dalam iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus itu. Ya. Jadi apakah Ya, jawabannya mereka butuh pertolongan untuk mereka bisa diteguhkan dalam iman mereka ketika menghadapi Ya, tekanan-tekanan yang betul, tuh mereka tetap teguh di dalam iman mereka sekalipun mereka menghadapi banyak tantangan yang ada ya. Ya, Oke, jadi surat ini benar-benar memperkuat iman mereka di kala mereka menghadapi mungkin penderitaan, penganiayaan saat itu, karena kemungkinan besar suratnya juga ditulis mendekati tahun 70-an gitu ya. Jadi mungkin saja ada di antara mereka yang mengalami bagian ini atau mungkin keraguan terhadap imannya. Nah, coba kita lihat pelajarannya. Ini tadi juga sehubungan dengan apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Terance. Pelajaran apa yang teman-teman dapatkan tentang imam besar Yesus Kristus? Dari Anju. Kalau pelajaran yang saya dapatkan dari imam besar Yesus Kristus itu adalah bahwa tadi yang dikatakan di konteks tadi ya, kita sekarang udah bisa menghampiri secara langsung kan. Jadi dan dijelaskan juga di sana imam besar kita ini turut merasakan apa yang kita rasakan gitu. Jadi apa yang kita rasakan, imam besar kita ini juga merasakan. Nah, ya, dari imam besar ini ya saya belajar bahwa gimana ya maksudnya? Ya Tuhan itu imam besar kita ini ya apa ya? Kehilangan kata nih. Oke, apa yang kamu ketahui tentang imam besar Yesus Kristus lebih dahulu? Apa yang kamu ketahui tentang dia? Ya, imam besar kita itu berkuasa. Dia dikatakan juga di sana bahwa dia dari surga, ya dia anak Allah, ya dia berotoritas. Imam besar kita berotoritas. Ya, tapi imam besar kita itu juga manusia. Apa yang kamu ketahui tentang dia sebagai manusia? Apakah dia manusia yang tidak bisa merasakan kelemahan-kelemahan manusia? Kalau imam besar kita ini dia turut merasakan, bahkan dia juga sama dengan kita, dicobai juga. Tapi yang tadi ya yang satu hal yang membedakan ya dia tidak berdosa gitu. Tapi kalau kita manusia melakukan dosa, itu yang membedakan. Nah, ya saya belajar dari imam besar ini ya kita harus memiliki apa ya meneguhkan iman kita yang teguh gitu, berpegang teguh kepada imam yang diberikan, yang sudah dia sendiri membuka jalan bagi kita gitu untuk menyampaikan setiap isi hati kita kepada Tuhan Allah langsung sendiri gitu. Ya, oke. Akhirnya bisa, Anju. Ini dari Sharon, pelajaran yang didapat. Ya, Yesus sebagai imam besar agung, dia sudah rela menjadi sama seperti kita sebagai manusia, tapi juga tetap 100% sebagai Allah. Dan dari Yesus sebagai imam besar agung ya, aku juga belajar untuk tetap berpegang teguh pada iman dan juga taat sebagaimana Tuhan Yesus juga selalu taat kepada Allah Bapa. Dan ia juga bahkan ketika dicobai dia juga tetap selalu taat kepada Bapa. Dan dari Yesus sebagai imam besar agung juga mengajarkan kepada kita semua juga bahwa dia sudah memberikan jalan untuk kita itu bisa dengan leluasa datang kepada Tuhan, dan kita juga bisa berdoa, berelasi dengan Tuhan kembali. Amin. Jadi Yesus Kristus menjadi teladan ya bagi kita. Dia juga taat, dia juga dicobai, tapi dia taat. Itu sebabnya kita pun bisa belajar kalau Yesus bisa, maka kita anak-anaknya juga pasti dimampukan untuk bisa taat kepada dia. Kalau kita punya iman kepada Yesus Kristus, ya.
Ya. Iya, dan di ayat 16 juga menekankan tentang pertolongan gitu ya, tentang pertolongan Tuhan ketika kita juga mendekat kepada sumber kasih karunia itu. Eh, Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya ya, pertolongan kita pada waktunya gitu, tidak pernah sekalipun pertolongan Tuhan itu enggak tepat gitu. Menurut takaran kita mungkin kok lama Tuhan menolong gitu, tapi menurut Tuhan itu sesuai selalu sama waktunya ya, untuk belajar juga sih, kalau aku sendiri belajar juga untuk menunggu waktunya Tuhan untuk menolong kita. Oke, mungkin belum ada tanggapan lagi ya. Ada satu tanggapan sih dari Ibu Deborah nih teman-teman. Kalau pembaca Ibrani 11 ayat 36 sampai 40, oh, ini tentang pahlawan iman ya, yang pernah kita bahas. Betapa beratnya keadaan yang dialami oleh orang Kristen saat itu. Mereka sungguh membutuhkan pertolongan imam besar agung. Oke, ini ngelihat referensi ke pasal berikutnya, di pasal yang ke-11 ya. Dalam penderitaan yang mereka alami, bahkan tokoh-tokoh PL mengalami begitu banyak penderitaan, tetapi mereka apa ya, menuju kepada satu pribadi, yaitu Imam Besar Agung, di mana dialah pribadi yang akan menolong mereka. Rupanya penulis Ibrani ingin memberi contoh kepada orang-orang Yahudi pada saat itu yang ingin meninggalkan imannya dalam Yesus Kristus, memberi contoh supaya melihat tuh para pahlawan iman di dalam Perjanjian Lama. Mereka juga tidak melihat janji-janji yang Tuhan berikan, tetapi mereka tetap beriman pada Dia. Janji-janji Allah seakan-akan melambai-lambai gitu ya, tapi masih jauh di sana, tetapi mereka tetap percaya. Jadi penulis Ibrani ini sungguh ingin supaya orang-orang Yahudi itu tidak meninggalkan iman mereka kepada Yesus Kristus hanya karena mereka belum melihat bukti akhir dari apa yang nanti akan dilakukan Kristus gitu ya, itu datang kedua kalinya menjadi seorang Mesias, atau dialah memang Mesias itu yang mungkin secara mata manusia belum sempurna karena dia belum datang yang kedua kalinya. Iya, oke teman-teman, nanti bisa juga cek rekamannya ya. Ini sangat menarik ketika kita membahas Ibrani pasal 11 gitu ya. Di mana tokoh-tokoh PL dari Musa, Abraham, dan lain sebagainya. Wow, mereka memiliki iman yang besar, bahkan mereka juga berani meninggalkan zona nyaman mereka untuk tetap taat kepada Imam Besar Agung yang secara progresif dinyatakan Allah di perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Nah, ini kita masuk ke langkah berikutnya ya, setelah belajar. Mungkin adakah persamaan antara kita dan penerima surat Ibrani menurut teman-teman? Tadi terakhir di-share kan? Coba Anju. Oke, ada, kalau persamaannya pasti ada. Persamaannya apa? Persamaannya di zaman sekarang juga kita pasti mengalami hal yang demikian juga gitu. Bahkan banyak orang yang meninggalkan imannya hanya untuk apa ya, kepentingan sendiri, atau bahkan untuk, kalau sekarang bahkan makin parah ya, misalnya dari kemajuan teknologi itu udah membuat orang-orang imannya itu semakin apa ya, membuat orang-orang itu tidak lagi bahkan tidak mempedulikan tentang iman itu lagi, bahkan jadi hal yang apa ya, iman itu ya, banyak orang yang meninggalkan imannya gitu. Bahkan banyak yang kejadian-kejadian udah demi untuk bisa bersama kekasihnya mereka bisa melepaskan imannya gitu kan. Dia nggak berani apa ya, teguh pada imannya gitu. Bahkan padahal belum merasakan seperti yang mereka alami kan, mereka dianiaya, bahkan dianiaya kan mereka. Kalau kita kan belum mungkin merasakan sampai di tahap dianiaya, tapi udah banyak orang yang melepaskan imannya gitu. Pasti persamaannya pasti ada gitu. Ada misalnya pasti ada godaan-godaan itu supaya kita meninggalkan iman kita itu persamaannya pasti ada gitu. Ya, thank you Anju. Mungkin Sharon dulu memberi juga pendapatnya. Menurut kamu apa persamaan antara kita dengan penerima surat Ibrani? Ya, mungkin kalau persamaan kita dengan para penerima surat Ibrani ini, seringkali dalam kita menghadapi hidup kita ini kan tentu saja ada pergumulan, ada tantangan, dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang gak akan pernah bisa kita Hindari. halangi gitu. Pasti itu
akan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, tapi masalahnya apakah ketika kita menghadapi setiap permasalahan itu, kita mau tetap setia menunggu bahwa pertolongan Tuhan tuh pasti tepat pada waktunya. Karena mungkin terkadang ketika kita menghadapi setiap permasalahan itu, kita jadi bertanya-tanya, kok aku merasa sendiri ya, Tuhan kau di mana? Kayak kita akhirnya malah mempertanyakan kenapa kok kita menghadapi pergumulan itu. Dan itu yang mungkin akhirnya membuat iman kita menjadi goyah, kita akhirnya ya mempertanyakan kenapa sih kok Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi pada kita. Ya mungkin itu persamaannya sih. Ya, sangat betul sekali gitu ya. Kita kemungkinan besar tidak jauh punya masalah seperti penerima surat Ibrani. Ya, betul yang dikatakan Anju dan juga Sharon ya. Kita semua pasti punya masalah gitu ya. Dan masalah itu bukan hanya masalah dari luar, bahkan di dalam hati kita, iman kita kepada Dia sering bisa goyah. Tadi Sharon katakan kalau kita punya masalah dan tidak dijawab oleh Tuhan. Oh, jadi kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa? Apa Tuhan tidak ada? Ya, sama dengan orang-orang Ibrani ini ya. Mereka ingin bukti Yesus adalah Mesias. Buktikan sekarang kenapa Dia justru mati di atas kayu salib dan tidak melakukan apa yang seharusnya seorang Mesias lakukan. Ya, itu membuat mereka menjadi ragu-ragu. Ketika kita mulai meragukan kuasa Allah atau kuasa Kristus yang sudah mati bagi kita dan yang sangat mengasihi kita, nah disitulah kita akan merasa goyah. Terutama kalau kita mungkin ya, kita tidak lagi merasakan kasih Allah. Entah karena tidak dijawab doa kita, entah karena kita mengalami musibah atau kesulitan, mereka sehingga seakan-akan kasih Tuhan tidak terlihat. Nah, ketika kasih Tuhan tidak lagi dirasakan, itu cobaan yang paling besar yang kita bisa alami gitu ya, karena kita mulai berpikir meragukan Dia. Ya, Oke. Nah, ini ada satu tanggapan juga ada masih dari Ibu Deborah. Bersyukur karena Imam Besar Agung itu juga adalah Sang Immanuel ya, Allah yang menyertai kita. Dia selalu menyertai kita dalam segala keadaan kita saat ini. Dia tidak meninggalkan umatnya. Amin. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup menarik dari Ray. Menarik nih di ayat 14 dikatakan Imam Besar Agung. Tetapi di ayat 15 dikatakan Imam Besar saja. Apakah ada perbedaan dalam hal ini? Teman-teman sempat cek tadi ayat 14 dan ayat 15? Sempat. iya. Apakah coba ada perbedaannya? Anju atau Sharon mau coba jawab? Beda. Oh, beda. Iya. Bedanya gimana? Kan di situ udah jelas dikatakannya di ayat 14 saja. Di ayat 14 itu, kan kita di situ kan kita mempunyai imam besar agung. Nah, di ayat 15 itu dikatakan sebab imam besar yang kita punya, jadi membedakan bahwa dengan imam besar yang manusia tadi, bahwa kita tidak, di situ dikatakan sebab imam besar yang kita punya, mereka yang dapat turut merasa itu kan imam-imam yang perjanjian lama gitu ya. Maksudnya yang dulu ya, maksudnya yang perantara itu yang di zaman perjanjian lama ya. Nah, kalau imam besar kita, ya itu bedanya. Imam besar kita bisa merasakan. Nah, gitu sih yang saya dapat, itu pasti itu beda. Gitu ya. Sharon punya pendapat lain? Menurut saya juga imam besar itu merujuk ke imam-imam dalam perjanjian lama. Terus ya imam besar agungnya itu siapa ya? Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Yesus merupakan imam besar, tapi ya imam besar yang agung, imam yang lebih tinggi daripada imam-imam besar lainnya. Jadi ya berbeda harusnya. Oh gitu. Jadi yang ayat 15 itu refer ke imam besar perjanjian lama. Iya. Iya. Kalau menurut Anju dan Sharon seperti itu, Bu. Oke. Ini Roma gimana? Kalau menurut saya ini masih tetap, karena ada kata imam besar yang dipakai dari ayat 14 dan 15, itu kalau
yang saya tahu ya, ini salah satu tulisan yang biasanya kalau ada di perikop awal ngomongin tentang imam besar agung, udah besar dan paling agung gitu ya, nggak ada yang terbesar lagi dari yang agung itu sebagai kesimpulan di ayat awal, dan 15-16 itu adalah apa ya, penjelasan dari kesimpulan di atas gitu. Jadi imam besar agung itu tetap Yesus Kristus dan penjabarannya tetap imam besar, dan juga itu merujuk kepada imam besar agung. Biasanya kesimpulannya di ayat 14 dan penjelasannya di ayat-ayat berikutnya. Yang saya tahu sih tetap imam besar agung adalah Yesus Kristus. Iya, ini yang agak sedikit beda. Kalau di TB itu yang imam besar yang pertama pakai huruf besar. Sedangkan imam besar yang kedua pakai huruf kecil. Yang dimaksud huruf kecil itu mungkin yang perjanjian lama. Tetapi kalau yang imam besar sama, itu adalah Yesus Kristus, ya. Karena ada dua di situ. Cuman di dalam bahasa Inggris nggak kelihatan sih apa namanya, karena tidak pakai huruf besar atau kecil gitu ya dalam bahasa Inggris. Ya, tetapi di AYT tidak kelihatan. Ya, dua-duanya imam besar pakai huruf besar. Ya, ini perlu melihat lagi ke bahasa aslinya ya. Iya, Rey, studi lanjut ya nanti, Rey. Kalau jawabannya silakan. Oke, nah jadi menarik ya tadi penjelasan tentang imam besar agung ini. Mungkin nanti bisa studi kata juga tentang imam besar agung. Dan sekarang mungkin teman-teman kita sudah melihat apa saja gitu ya, kelemahan-kelemahan atau mungkin persamaan perbedaan dari imam besar agung dan juga manusia yang teman-teman sudah tadi jabarkan. Dan sebenarnya persamaan kita dengan penerima surat Ibrani ini tidak terlalu jauh berbeda gitu ya, hanya mungkin budayanya saja berbeda, tapi secara kesulitan dan lain sebagainya itu masih sama, karena namanya manusia gitu, banyak memiliki kelemahan, dan teman-teman sudah jabarkan juga. Nih sekarang untuk aplikasinya malam hari ini, sudahkah teman-teman mengundang Yesus Kristus sebagai imam besar dalam hidup teman-teman? Gimana mungkin sharingnya? Mungkin dari share dulu. Ya, mengundang Yesus sebagai imam besar. Ya, dalam keseharian ketika membangun relasi dengan Tuhan, ya kalau misalnya Tuhan mengizinkan aku boleh berdoa, boleh bersaat teduh, relasi dengan Tuhan, ya seharusnya ya sudah mengundang Tuhan Yesus sebagai imam besar dalam kehidupanku. Dan kalau misalnya Tuhan juga mengizinkan aku boleh datang memohon kepada Tuhan, menyampaikan segala curahan hatiku dan lain sebagainya, ya bersyukurnya sih kalau Tuhan Yesus sebagai imam besar itu boleh membuat diriku juga leluasa menyampaikan apa yang menjadi keinginan hatiku kepada Tuhan. Oke, leluasa ya. Oke, dari Anju. Udah karena mengundang Yesus menjadi imam besar dalam hidup. Ya. Mendengar suaranya? Dengar. Ya. Kalau saya udah kau udah mengundang Yesus sebagai imam besar, bahwa ya, Tuhan Yesus, maksudnya imam besar Tuhan Yesus sendiri satu-satunya yang apa ya, melayakkan saya langsung menghampirinya. Kalau dilihat dari setiap kita kan usaha apapun untuk kita menghampiri imam besar itu tidak bisa gitu, selain kan dia Tuhan sendiri atau Yesus itu sendiri yang membukakan jalan langsung buat saya sendiri gitu. Jadi itu sih yang membuat saya udah mengundang. Iya. Tadi sebenarnya yang dikatakan Sharon ada dua hal ya. Satu, mengundang, artinya kita sudah memiliki iman besar. Terus yang kedua, ketika kita punya masalah, kalau kita sudah mengundang Yesus sebagai imam besar, maka kita sekarang bisa datang ke tahta karunia Allah untuk meminta pertolongan. Jadi dua hal ya. Sudahkah kamu mengundang Yesus? Yes. Apakah kamu juga berani datang kepada tahta Allah minta pertolongan? Yes. Ya, dua-duanya sudah dilakukan. Ya, puji Tuhan. Oke, teman-teman. Terima kasih ya untuk sharingnya malam hari ini. Mungkin saya sendiri juga masih perlu banyak belajar gitu ya, tetapi paling tidak kita bisa belajar bersama-sama malam hari ini terkait
imam besar agung yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, yang sekarang juga bertahta di sebelah kanan Allah Bapa, yang memerintah dan pada saatnya juga nanti akan memerintah seutuhnya di dunia ini. Dan kita bersyukur karena poin-poin yang sudah dijelaskan oleh Ancu dan Sharon itu jelas sekali ya. Dan pertama kita bersyukur bahwa kita memiliki imam besar yang bisa membimbing, menolong, menyertai kita. Dan yang kedua juga sekarang sudah tidak ada lagi akses yang membuat kita susah untuk datang langsung gitu, tapi kita melalui Yesus Kristus bisa langsung menyampaikan segala permohonan kita. Dan yang terakhir kita punya penolong yang sejati, penolong yang selalu menolong kita di setiap waktu, yaitu Yesus Kristus, dan pertolongannya dikatakan di tutup ayat 16 itu tepat pada waktunya. Nah, ini yang menjadi pengakuan iman kita yang harus terus berakar dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih untuk Anju dan Sharon yang sudah membagikan kepada kita keyakinan kalian bahwa kalian sudah menerima Yesus sebagai imam besar kita, dan sekarang kita punya keberanian untuk datang ke tahta kasih karunia untuk meminta pertolongan dari Dia. Amin. Thank you banyak untuk Anju dan Sharon. Mungkin kita akan segera tutup acara kita dalam doa. Terima kasih sekali lagi Anju dan Sharon. Mungkin Sharon bisa menolong kita untuk berdoa dalam doa penutup. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan pelayanan buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh sama-sama menggali, kami boleh sama-sama tahu bahwa Engkau adalah imam besar agung kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami boleh mengundang Engkau sebagai imam besar agung kami ya Tuhan, dan biarlah melalui pendalaman Alkitab kami hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarkannya ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan AYO-PA dan Yayasan Sabda ini, supaya biarlah Engkau boleh menjadikan yayasan ini sebagai wadah untuk boleh memuliakan nama-Mu melalui penggalian-penggalian Alkitabnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Engkau boleh menyertai kami dalam setiap aktivitas kami berikutnya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Anju dan Sharon. Oke, teman-teman, terima kasih. Kami pamit semua ya. Salam AYO-PA. Salam AYO-PA. Oke, teman-teman, minggu depan kita masih akan bertemu dalam Alkitab di jam yang sama, 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi yang timur dan tengah bisa menyesuaikan waktunya. Dan pastinya masih membahas tentang persiapan kita menjelang Natal. Jadi perikop-perikopnya akan kita pelajari berkaitan dengan Natal. Dan itu dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 tentang firman yang telah menjadi manusia. Ini inkarnasi Kristus kita akan pelajari minggu depan. Dan pastikan teman-teman juga bisa mengajak rekan-rekan lain untuk bisa bergabung dalam Alkitab ini. Kita belajar bersama-sama. Itu ya.